segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua
Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya pertama kita di tahun 2022 ini. Anugerah Tuhan yang besar bagi kita, dan oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan buat karyanya yang ajaib dan luar biasa yang tetap Tuhan kerjakan dalam seluruh hidup kita. Dalam ibadah kita nanti, kita akan berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Guru Johnson Effendi Marbun. Dan firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita Malber Rumapea. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan mengucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Tetap kita berdiri. Kita undang Tuhan agar Dia yang memimpin, menguasai, mengendalikan jalannya ibadah kita. Kita nanti akan berdoa dipimpin oleh hambanya Bapak Guru Johnson Effendi Marbun. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Semua kita angkat tangan kepada Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Ku datang Tuhan, ku datang sujud di hadap, rendahkan hatiku padamu, hatiku padamu. Ku bawa korban, ku bawa korban syukur bagi Tuhanku, bagi Tuhan. Ku datang sujud, ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku, ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, katakan Tuhan baik.
Ketahuilah, Engkau Allah Bapa kami di dalam surga. Engkau Allah kami yang agung, yang mulia, Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang kami sembah, muliakan, agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Engkau tuntun kami di jalan-Mu. Engkau bawa kami melangkah dan berjalan di dalam terang hidup yang adalah firman, yang menjamin hidup kami bahagia selama kami dalam dunia ini, terlebih lagi hidup di dalam kekal di dalam kerajaan-Mu yang di sorga. Pada hari ini Tuhan, inilah kami semua umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu yang Engkau kumpulkan di rumah-Mu ini, untuk kami bersekutu, untuk kami bersama-sama menaikkan pujian, melakukan penyembahan dan hormat kepada Tuhan melalui ibadah Minggu Raya. Dan hari ini Bapa di dalam sorga adalah pekerjaan Roh-Mu. Engkau buat kami hidup, Engkau buat kami ada dalam damai sejahtera untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami syukuri semua pekerjaan-Mu Bapa, serta kami kembalikan segala hormat, kemuliaan kepada Tuhan, sehingga melalui ibadah pada hari ini, biarlah nama Tuhan yang terus kami tinggikan, muliakan, melalui korban puji-pujian persembahan kami, doa, serta korban bakaran yang umat-Mu bawa ke rumah doa-Mu ini. Kami ingin nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu Bapa, mari Bapa di dalam sorga, Allah kami yang sungguh baik, Engkau pimpin jalannya ibadah ini. Biarlah melangkah dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga seluruhnya yang kami lakukan adalah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami beribadah di dalam pimpinan Roh, sehingga semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Bapa mempengurapi semuanya hamba-hamba-Mu. Engkau Bapa memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang puasa, dan Roh-Mu yang membuat kami menjadi bijak, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Diawali dengan segala penyembahan dan puji-pujian. Seluruh korban persembahan kami hari ini adalah dari lahir dari hati nurani yang indah. Semuanya kami persembahkan kepada Bapa. Para pemain musik, para singer, serta peralatan yang kami pergunakan Tuhan, biarlah ini kami pergunakan karena Tuhan telah memberkatinya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak pernah bimbang dan ragu. Segala persekutuan yang kami bawa kepada Tuhan adalah persembahan yang di dalamnya untuk memuliakan nama Bapa. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Guru Pertubuhan Sinaga yang memimpin kami dalam puji-pujian Tuhan, membawa kami dan mengarahkan kami untuk bersatu hati tetap memuliakan Tuhan. Biarlah kami menjadi satu roh dengan para hamba-hamba-Mu. Kami satu di dalam kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan oleh roh puji-pujian yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Bapak Guru kami Pertubuhan. Semuanya persembahan pujian kami adalah yang terindah dan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami juga Bapa bersyukur atas rancangan-Mu yang terindah pada hari ini, yaitu berkat yang akan Kau berikan kepada kami, yaitu firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Malber Rumapea. Kami bersama-sama Tuhan bersatu dan bersepakat di dalam doa, memohon agar pengurapan-Mu yang secara khusus Engkau limpahkan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu memberikan kepada kami bagian-bagian firman dalam membimbing kami, menasihati kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan dan layak bagi Tuhan, menjadi umat yang setia, memperjuangkan perjuangan iman kami sampai berhasil kelak, sehingga kami mendapat mahkota kebenaran yang akan Kau serahkan kepada kami, yang berkemenangan meraih keberhasilan untuk berkemenangan di dalam nama Yesus. Oleh itu Bapa, kami buka hati kami semuanya umat-Mu, dan telinga yang mendengarkan firman-Mu biar diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semakin teguh berdiri dan bersandar kepada Tuhan. Dan jalan yang Kau tetap berikan kepada kami, itulah menjadi pondasi dan landasan kami bertindak.
cara hidup kami di dalam dunia ini. Karena dunia yang penuh dengan tantangan, kami oleh karena firman Tuhan, kami boleh berkemenangan untuk selama-lamanya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saat Tuhan perkenankan kita melewati tahun demi tahun seperti ini, ada sukacita dalam hati setiap orang percaya, yaitu semakin dekatnya hari kedatangan Tuhan mengumpulkan orang percayanya. Dan bagian kita saudaraku, kita mempersiapkan diri menyongsong Dia yang akan segera datang. Karena itu kita sembah Tuhan dengan pujian kita, Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Kini masanya kita bersedia. Berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia. Yesus hampir. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Kini masanya kita bersedia. Berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia. Yesus hampir. Mari bersedialah, mari bersedialah, mari bersedialah. Lihat Tuhan Yesus hampir mau datang. Mari bersedialah, mari bersedialah, mari bersedialah. Lihat Tuhan Yesus hampir mau datang. Kita ulangi sekali lagi, Maranatha, Tuhan. Bangunlah segera, bersiap dirimu. Bangunlah segera, bersiap dirimu. Kini masanya kita bersedia. Berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia. Yesus, mari bersedialah, mari bersedialah, mari bersedialah. Lihat Tuhan Yesus hampir mau datang. Mari bersedialah, mari bersedialah, mari bersedialah. Lihat Tuhan Yesus hampir mau datang. Mari bersedialah. Puji Tuhan. Kita tambahkan lagi pujian kita, pujian bergirang. Zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia berderak, kedengaran sini sana, bawa
sentosa di dalam. Mari berlindung terus, mari berlindung terus dalam cintanya Allah. Mari berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa. Zaman sekarang berjagalah, sekarang berjagalah. Lihat dunia, lihat dunia, berkedengaran sini sana, kedengaran sini sana, bawa kabar menggemparkan, berlindunglah. Dan sekali lagi zaman sekarang berjagalah, sekarang berjagalah. Lihat dunia, lihat dunia, bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Mari berlindung terus, mari berlindung terus dalam cintanya Allah. Mari berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwamu dapat sentosa di dalam. Mari berlindung terus dalam cintanya Allah. Mari berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwamu dapat sentosa di dalam. Sekali lagi mari berlindung terus, mari berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwamu dapat sentosa. Puji Tuhan. Saya bacakan ada satu permohonan doa. (2 Januari 2022) permohonan doa haleluya. Kami memohon dukungan doa dari seluruh hamba Tuhan dan jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung atas keberangkatan kami ke Sumatera Utara, yaitu ke Lagu Boti. Yang pertama, supaya Tuhan yang memberkati dan menyertai perjalanan kami pergi dan pulang kembali ke Bandar Lampung. Dan yang kedua, kiranya semua urusan yang akan kami kerjakan di kampung berhasil oleh kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Pemohon doa keluarga Sintua Haposan Sibarani, keluarga M. Mara Sibarani, dan keluarga Menanti Sibarani. Ini nanti yang akan kita doakan beserta minyak yang dibawa oleh jemaat. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita. Sembari semua jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
sebentar. Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang heran ajaib, kami syukuri kasih karunia-Mu yang Engkau telah nyatakan membuat kami menjadi anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, jemaat-Mu berharap, kami berharap supaya kasih karunia-Mu Engkau limpahkan. Hamba-Mu ingin menyampaikan bagian firman Tuhan yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kehendaki untuk membangun dan menghidupi iman percaya kami, supaya kami berkekuatan sampai Tuhan datang. Tolong Tuhan urapi hamba-Mu, selimuti hamba-Mu, penuhkan hamba-Mu dengan kealahan-Mu. Engkau letakkan segala firman yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan inginkan untuk didengar, memberkati dan menghidupkan jemaat ini. Tolong Tuhan, Engkau yang berbicara. Bibir, mulut, lidahku kuserahkan kepada Tuhan. Engkau yang membuka dan yaitu menyatakan kuasa-Mu dalamnya. Pengurapan Roh Kudus dan ilham Roh Kudus saya harapkan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ajaib, yang Tuhan berkati, bekerja hari ini untuk membangun kami. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat beribadah hari Minggu pertama tahun 2022 ini. Itu 2 Januari 2022. Supaya kalau kemarin kita disuguhkan dengan firman yang mengajarkan kepada kita untuk sepenuhnya menjadi bagian tubuh Kristus, sehingga kita bangun hidup kita dengan benar, dengan sungguh untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan kita akan berlanjut hari ini kepada bagaimana kita untuk terus menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan sepanjang kita masih bernapas, diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Atau mungkin barangkali bisa saja ini saat-saat terakhir, sebab kita lihat zaman ini demikian banyaknya kesukaran yang silih berganti dalam semua belahan bumi ini. Semua negara tanpa terkecuali mengalami kesukaran, apalagi ekonomi menjadi sepertinya morat-marit. Terlalu sulit dibayangkan apakah ekonomi Indonesia 2022 ini bergerak maju, menaik, atau bagaimana. Sekarang sedang dalam ujian, supaya kita berdoa kepada Tuhan, kita betul-betul terpelihara apapun yang terjadi, tetapi kita dibuatkan Tuhan terpelihara dan dicukupkan dalam kekuatan percaya, serta hati kita diteguhkan tetap untuk berpegang kepada Tuhan, sehingga kita tidak hanyut oleh kondisi zaman ini. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Penting kita renungkan dan kita yakini sepenuhnya bahwa kita adalah umat tebusan darah Tuhan yang ditempatkan Tuhan dari sorga di dunia ini, sehingga perilaku sorga, di mana di sana tidak ada lagi tabiat duniawi yang kita pelihara, tetapi kita mencontoh mereka yang terlebih dahulu telah dipergunakan Tuhan menjadi alatnya, contoh seperti Paulus, contoh seperti Rasul Petrus, menjadi hal yang perlu kita simak dalam hidup kita sehingga kita berkemenangan. Saya ajak kita membaca ayat 9 dan 10 supaya ini menjadi renungan terus. Di mana Anda berada, ingatkan hatimu, ingatkan jiwamu. Kamu tidak sama lagi dengan orang dunia ini, tapi kamu adalah umat tebusan darah Tuhan
engkau adalah orang yang telah dikuduskan untuk layak menjadi warga surga. Kita baca bersama ayat 9 dan 10 saja. 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dahulu kita hidup dalam kegelapan. Tidak tahu sama sekali arti hidup ini, mau kita arahkan, mau berjalan ke sana, bagaimana? Kita tidak mengerti apa yang akan kita terima setelah selesai kita hidup dalam dunia ini. Tetapi yang ada pada waktu itu keinginan daging kita meledak, menyala, ingin terkenal, ingin tersohor, ingin kaya, ingin mulia, ingin menjadi orang yang paling disegani, yang paling kuat. Sehingga terjadi sikap egoisme yang sangat tinggi, keakuan yang sangat tinggi. Kita selalu berusaha supaya kita berhasil dalam segala bidang kehidupan dengan cara apapun. Cara benar atau cara tidak benar, tidak perlu kita renungkan. Yang penting keberhasilan secara materi, keberhasilan di dalam menggapai cita-cita duniawi ini. Seakan-akan kita tidak menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya 80 tahun. Sering orang tidak mengira hidupnya cuma sampai kepada 80 tahun. Kalau zaman Adam dahulu, Metusalah seorang yang paling tinggi umurnya 969 tahun. Saudaraku, bagaimana indahnya hidup seperti itu? Tentu nah sesudah akhir zamanlah kalau kita ketemu dengan dia, sebab Metusalah ini adalah orang yang telah bergaul dengan Tuhan. Ini keturunan Henok. Saudaraku, saya berharap kita tahu bahwa sesudah kita menerima baptisan dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29, berarti kita telah diperbaharui. Kita telah dijadikan di sana keturunan Abraham. Sehingga saudaraku, kita berhak berkata kepada Tuhan Allah Bapa kita. Dan kita kemudian disebut dia anaknya sendiri. Itulah sebabnya kita mempunyai keberanian berdoa, keberanian meminta apapun kepadanya. Sebab dia adalah Bapa kita. Kita ingat saudaraku, apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 11 tentang seorang sahabat yang memiliki persoalan pada tengah malam. Dia gedor pintu sahabatnya. Lalu saudaraku, dalam itu karena dia tekun menggedornya, yang punya rumah pun terbangun kalaupun sudah tengah malam. Lalu memberikan kepadanya apa yang dia minta, apa yang dia harapkan. Saudaraku, buatlah Tuhan itu menjadi sahabatmu. Yohanes 15 ayat 14 berbicara kepada kita di sana, kamu adalah sahabatku. Jikalau engkau telah melakukan firmanku, kamu adalah sahabatku. Menjadi sahabat Tuhan adalah orang yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya, sehingga tetap ada hubungan komunikasi. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, Injil harus menjadi moto untuk kita praktekkan, untuk kita hidupi. Injil harus merupakan perkataan yang keluar dan kita kemudian kuasai hati, mulut, bibir, lidah kita berbicara kepada orang lain. Siapapun teman kita, siapapun keluarga kita, kita harus bicarakan Injil. Sebab dengan Injil inilah orang diselamatkan. Dengan Injil inilah orang disadarkan. Dengan Injil inilah orang mungkin tersadar hidupnya begitu selama ini di dalam perilaku duniawi yang tidak yaitu menghasilkan apa-apa selain hanya kematian. Dalam hal inilah saudaraku, mari berjuang kita untuk menatakan kepada hati kita, kamu adalah anak Tuhan, ditempatkan di dunia ini, sehingga kamu harus berbicara tentang perbuatan Tuhan. Kamu harus tetap bersaksi tentang mujizat-mujizat Tuhan. Kamu harus katakan kepada orang lain tentang luar biasanya penyertaan Tuhan bagi mereka yang hidup dalam firman Tuhan. Katakan kepada orang lain, nyatakan kepada orang lain, mereka harus terima firman Tuhan. Mereka harus percaya kepada Yesus itu Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Karena pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Boleh saudara ceritakan bagaimana hubungan Henokh dengan Tuhan. 300 tahun Henokh dengan Tuhan Allah bergaul dengan sesungguh-sungguh hati. Sehingga saudaraku, Tuhan lihat sesudah dia berumur 365 tahun, Tuhan lihat orang ini telah begitu sempurna hatinya, jiwanya, rohnya. Dilihat Tuhan tidak layak lagi tinggal di dunia ini, lalu diangkat. Saudaraku, begitu indah mujizat Tuhan bagi Henokh. Pada waktu itu orang masih berumur 900-an tahun. Tetapi Henokh dibatasi sebab dia memang telah hidup bergaul dengan Allah di dalam hidup yang sempurna. Saudaraku, banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang Tuhan ini sebagai orang yang telah terpilih, bangsa yang telah terpilih, dan imamat yang rajani. Kita sebenarnya ditentukan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ketentuan firman. Bagaimana imam-imam menurut kitab perjanjian lama melayani Tuhan dengan benar, mempersembahkan korban-korban bakaran ataupun hal-hal lain. Saudaraku, banyak yang perlu kita bicarakan, sehingga saudaraku, kita akui Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya dengan spontan lewat praktek hidup kita, lewat kesaksian kita. Kitalah imamat yang rajani, melayani Tuhan dalam persembahan, melayani Tuhan dalam ukuran perbuatan baik, perilaku yang baik, yang berkenan. Perkataan kita harus perkataan yang membangun, bukan lagi dusta, bukan lagi sandiwara, bukan lagi yaitu manipulasi dunia. Tetapi kita sudah diambil dari sana, sudah dikeluarkan dari sana, dan dijadikan kita menjadi orang yang sepenuh hati untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Sebab Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat Allah. Saudaraku, mengejar kekudusan ini terkadang kita dituntut berbagai cara, berbagai hal yang kemudian kita harus akui tantangannya di sini. Apakah keinginan daging masih hidup atau tidak? Memang terlalu sulit kita untuk mematikan keinginan daging ini. Sebagaimana Rasul Paulus berbicara di dalam yakni kisah ataupun di dalam Roma pasal yang ke-7 itu, saudaraku, dia katakan saudara di sini, saya akan ajak dulu kita membaca.
Karena kalau seorang Rasul Paulus yang penuh urapan Roh Kudus, yang hidup bersemangat memberitakan salib Tuhan, yang hidup dengan sepenuh hati meninggalkan segala hal-hal duniawi, maka dia lihat di dalam tubuhnya sebagai manusia ada tabiat duniawi yang terlalu sulit dia lenyapkan. Sehingga untuk melenyapkannya, ya harus banyak bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya ajak kita membaca ayat 21 mulai sampai ayat yang ke-26. Saya berharap ini direnungkan sehingga kita jangan gampang mengatakan kita kan bukan manusia daging lagi. Tetapi masih ada kemudian masih ada iri hati, masih ada mementingkan diri sendiri, dan banyak hal lain. Saudaraku, renungkan bagaimana perjuangan Paulus untuk kemudian menaklukkan keinginan dagingnya. Mari kita baca bersama ayat 21 mulai sampai 26. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini saudaraku renungkan dengan dalam-dalam. Kalau seorang Paulus yang penuh urapan dan dipakai dengan luar biasa, tetap masih terlalu sulit mengendalikan dirinya untuk sepenuh hati yaitu berperilaku menjadi orang yang taat sepenuh kepada Tuhan. Tetapi di dalam tubuhnya sebagai manusia yang dilahirkan di dalam dosa, masih ada tabiat dosa itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 18. Ini perhatikan. Aku bersyukur kepada Allah karena aku lebih banyak berdoa dalam bahasa roh daripada kamu sekalian. Sebab di dalam berdua bahasa roh, di dalam ayat 2-nya maupun ayat 4-nya dikatakan orang yang berdoa dalam bahasa roh, ia berdoa untuk membangun dirinya sendiri. Ini supaya diperhatikan. Ini supaya diperhatikan. Tetapi dalam kebiasaan jemaat, kalau di forum umum berdoa dalam bahasa roh kita batasi. Namun di kediaman sendiri atau waktu berdoa sendiri, banyak berdoa dalam bahasa roh untuk membuat kita semakin hari semakin dibina, semakin dibangun, semakin dibaharui, semakin diproses untuk sanggup melakukan apa-apa menurut firman Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak pernah berbahasa roh dalam doamu sendiri, saya bertanya, bagaimana engkau menghadapi kendala keadaan dagingmu yang terlahir dalam keadaan hidup dari dosa? Saya berharap supaya kita membunuh kedagingan itu, melenyapkan keinginan daging itu dengan sepenuh hati, sehingga pikiran kita tidak berkecamuk tentang keinginan daging ini. Yakinkan saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hidup ini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Percayakan saja hidupmu telah menjadi milik Tuhan.
Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu, asalkan engkau bersungguh-sungguh berserah dengan yakin, melalui mulut dan melalui hati, yakin Yesus itulah satu-satunya Tuhan yang hidup, itulah juru selamat manusia, itulah kemudian hakim yang terakhir. Tidak ada yang lain di sorga selain hanya Yesus. Sebab kealahan itu nanti kita lihat bisa istilahnya seperti Jokowi di rumahnya. Kalau dia di rumahnya mungkin aktif dengan keluarga, ia menjadi kepala keluarga. Tetapi kalau dia di istana, dia presiden, punya kuasa besar, itulah Yesus. Supaya saudara tahu, supaya saudara mengerti. Sehingga kita tidak mempunyai Tuhan tiga, tetapi satu. Dan di dalam Yesuslah kealahan itu dinyatakan. Sehingga waktu dia lahir, malaikat juga menyatakan sukacitanya. Orang Majus juga harus datang dari negerinya begitu jauh untuk mempersembahkan korbannya. Sebab anak yang lahir itu anak yang akan hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup kekal, tetapi Yesus memang pernah tersalib. Hanya dia katakan 3 hari sesudah dikubur akan bangkit kembali. Tetapi murid-murid tidak mengerti. Saya berharap saudaraku kenal Yesus itu dengan benar. Hatimu harus melekat kepada Yesus. Hatimu betul-betul yakin. Sehingga betul engkau persembahkan tubuh rohmu menjadi persembah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Selalu menyanjung Yesus, selalu berharap, Tuhan ini persoalanku, Tuhan ini masalahku, ini bebanku. Tolong saudara sadari dirimu yang mempunyai begitu banyak persoalan, masalah dan kesukaran. Serahkan sepenuhnya kekhawatiranmu kepadanya, karena ia yang mempedulikan kamu. Haleluya. Haleluya. Adakah keinginanmu berdoa sungguh-sungguh setiap hari? Berharap Tuhan betul-betul untuk selalu tumpang tangan mengurapi engkau. Apalagi kalau engkau berdoa dalam bahasa roh. Anda yang belum dipenuhi roh Allah supaya berjuang, mohonkan kepada Tuhan dengan benar. Karena Tuhan di sana, di dalam baik Matius pasal yang ke-7 maupun Lukas pasal 11 itu, bahwa Tuhan berkata di sana, bukankah aku akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadaku? Tuhan yang menjanjikan perjanjian Roh Kudusnya sebagai ganti pribadi Yesus untuk menangani persoalan kita, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita ke dalam jalan Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada kehidupan kekal. Bersandar saudaraku, jangan lagi bersandar kepada aturan dunia ini, kepada keinginan dagingmu. Tolong engkau buatkan imanmu di sini dan di hatimu betul-betul menguasai. Seperti Abraham waktu diuji dalam Kejadian pasal 22. Bawa Ishak ya, korbankan dia menjadi korban bakaran bagiku. Abraham katakan besok paginya dia membelah kayu. Kemudian dia katakan kepada Sarah istrinya, kami akan ke Gunung Moria menyembah Tuhan Allah, mempersembahkan korban bakaran di sana dengan anak Ishak ini. Lalu diajak 2 orang pembantunya, mereka berangkat 4 orang. Tetapi di dalam Ibrani 11 ditulis bahwa Abraham percaya kalaupun Ishak ini merupakan anak janji. Ia percaya Ishak ini akan hidup kembali setelah dia bakar oleh Tuhan. Sebab dari Ishak inilah keturunanku akan seperti bintang di langit. Dia percaya itu. Sehingga waktu dia cabut pisaunya hendak membunuh Ishak, sebab Ishak waktu itu sudah diletakkan di atas mezbah korban bakaran itu.
Suara malaikat berkata, "Hei Abraham, hei Abraham, jangan apa-apakan anak itu." Saudaraku dalam Tuhan, betapa indahnya iman Abraham kemudian disempurnakan Tuhan lewat ujian itu. Ia betul-betul bangga, sehingga dia menoleh ke belakang. Dia melihat ada domba jantan tersangkut tanduknya di kayu, di ranting kayu. Lalu itulah dia ambil untuk dikorbankan, kemudian gantinya Ishak. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah di dalam keputusannya. Ia tetap lakukan keajaibannya. Inilah yang perlu kita bicarakan terus kepada setiap orang, sehingga kita harus betul-betul membangun iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lalai dalam membangun imanmu. Bagaimana engkau umpama sebagai pimpinan sektor tetapi terkadang ragu mengajarkan kemurnian firman. Di mulut sudah jelas tentang surga adalah bagian kita, tetapi di hati ragu. Kalau ragu tentu disitulah terkadang kita pakai pikiran kita memutuskan, ini kayaknya terlalu sulit. Lalu dia cari solusi. Saya berharap saudaraku, kepolosan itulah yang dilihat oleh Tuhan di dalam hatinya Abraham, membuat dia diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Kembali kepada firman ini saudaraku, jika tadi Rasul Paulus yang penuh dengan Roh Kudus melayani dengan mujizat dan mujizat yang sangat besar, sungguh menawan pelayanannya di mana-mana. Di mana-mana dia buka pelayanan, sebab di setiap tempat tetap ada penyertaan Tuhan kepada Abraham dengan kuasa besar, ada mujizat besar, ada kekuatan luar biasa. Sehingga saudaraku, gereja tetap terbangun. Kalaupun mayoritas meninggalkan Paulus ataupun mencoba menciderai Paulus, tetapi saudaraku yang percaya itu kemudian membangun persekutuan di segala tempat. Saudara, sangat luar biasa kasihnya Tuhan yang membangun kehidupan kita di dalam zaman akhir ini. Karena ramainya sekarang keinginan daging diperbincangkan di mana-mana. Sungguhnya orang sekarang mencari posisi, puncak posisi yang terkenal. Bagaimana caranya sampai ada yang menggadaikan imannya, seperti Esau, demi kepentingan dunia ini. Esau kan karena lapar, dilihat Yakub sedang memasak kacang merah, dan Esau baru datang dari tempat perburuannya. Rupanya dia kelaparan, air liurnya tertarik, sehingga dia katakan, ngapain aku jadi anak sulung, sebentar lagi aku mati. Buat apa aku itu kesulungan itu? Dia tidak mengerti rahasia kesulungan ini adalah perbuatan Tuhan. Tetapi dia jual karena keinginan menikmati kacang merah. Itulah sebabnya saat Ishak berkata kepada kedua anaknya, yaitu Esau, supaya Esau mempersiapkan persembahan, yaitu korban makan minum yang akan dihasilkan dari hasil pemburuan. Ini didengar oleh Ribka. Lalu Ribka katakan kepada Ishak, "Nak, siap, kita akan membawa makanan yang enak kepada bapakmu Ishak, supaya engkau diberkati, sebab bapakmu sudah tua. Bapakmu akan meninggal dan berkat itu supaya sempat kau terima." Loh, bagaimana saya menghadapi ini? Bagian tubuhku tidak seperti bagian tubuh daripada Esau. Akulah yang akan kemudian mengatasinya.
Saudaraku dalam Tuhan, sampai menangis-nangis setengah jadi, berguling-guling, Esau meminta kepada Ishak supaya dia diberkati, tapi Ishak katakan tidak ada lagi berkat. Adikmu Yakub sudah terlebih dahulu datang. Saya memang meraba bagian tubuhnya, lehernya, tangannya berbulu, tetapi memang suaranya suara Yakub. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saudaraku dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus betul-betul hati-hati dengan pengertian karunia-karunia Tuhan. Pengertian kasih karunia Tuhan ini sangat penting sekali. Di dalam Roma pasal 12 itu dikatakan supaya kita tahu karunia apa yang sampai kepada kita. Jangan kita kemudian yaitu terlalu memaksakan diri untuk memiliki semua karunia. Tetapi kita tersadar berapa bagian yang Tuhan beri. Karunia apa yang Tuhan beri. Inilah saudaraku yang menjadi renungan kita. Sehingga saudaraku di dalam hari-hari ini tetap berjuang. Tetap konsentrasi, mintakan kepenuhan Roh Allah dengan sepenuh hati. Cari itu dengan sepenuh hati. Seperti para murid yang pertama yang 120 orang itu. Awalnya mereka 500 orang. Tapi tiap hari mereka di tempat itu berkumpul. Tinggal hari ke-50 hanya 120 orang. Gak tahan rupanya yang lain. Ke 120 orang inilah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai hari itu sangat bersukacita, sangat bergirang menyampaikan kesaksian-kesaksian, apalagi waktu Petrus berkhotbah tentang pengalaman yang mereka alami. Saudaraku dalam Tuhan, 10 hari mungkin mereka sedang 2 puasa itu. Karena banyak menanggapi mereka sedang puasa, tidak sempat cari makan minum. Siapa tahu nanti waktu kita sedang menikmati makan minum, Roh Kudus memenuhi tempat ini. Lalu dengan itu mereka tidak bergerak dari sana. Mereka sungguh-sungguh. Bayangkan, rekan hamba Tuhan diajak puasa 3 hari pun kebanyakan berkata no. Ya. Kebanyakan menolak, tidak berani. Puji Tuhan bagi saudara yang sudah memulai, yang sudah lakukan. Dan kalau mau sebaiknya diulang-ulangi, karena kepenuhan puasa itu, penyerahan itu mengundang kita kepada urapan Tuhan, kepada kekuatan pekerjaan Tuhan. Kedahsyatan melakukan mujizat ditentukan oleh banyaknya kita masuk dalam 2 puasa. Itu sebenarnya. Tetapi banyak yang tidak rela. Saya berharap sadari ini sudah hari-hari menjelang Tuhan datang. Bayangkan di seluruh tempat banjir yang tidak ketolongan lah, topan yang tidak ketolongan lah, kebakaran yang tidak ternilai lah ataupun terduga lah, angin puting beliung yang sangat dahsyat lah, gempa bumi dan berbagai hal. Beruntung semua masalah. Saya berharap saudaraku, supaya negara kita ini memang betul-betul terbebas dari Omikron, gejala COVID-19 yang sangat ditakuti. Saya berharap supaya kita jangan masuk lagi ke arena persoalan yang sangat rumit. Tetapi kalau kita masuk ke sana, ingat, situasi ekonomi akan semakin begitu rumit. Dan kita mungkin akan banyak mengalami pengangguran, sebab yang bekerja satu demi satu akan kemudian di PHK oleh perusahaan, sebab perusahaan tidak dapat lagi menggajinya, tidak dapat aktif. Itulah sebabnya kita banyak berdoa, kita doakan juga negara kita ini diberkati Tuhan. Kita doakan negara kita ini dipelihara Tuhan.
sehingga Anda terpelihara. Dan kalaupun masuk dalam dilema yang sangat berat, tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada penyertaan-Mu, aku percaya kepada kuasa-Mu, cukupkan saya makan minumnya. Jangan menjadi orang kaya keinginanmu, tetapi minimal makan minummu tercukupi. Saudaraku dalam Tuhan, saya berharap jangan seperti Esau. Engkau sudah menjadi bangsa yang terpilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itulah Matius 22 ayat 14 yang menjelaskan. Karena banyaknya alasan-alasan yang dicari-cari oleh para pekerja untuk tidak datang kepada undangan itu. Sehingga saudaraku, Tuhan yang akan melakukan perkawinan itu, akan melakukan perkawinan, kemudian menghukum para pekerja yang tidak datang itu. Ini supaya kita renungkan, banyak yang terpilih, yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Siapa yang terpilih itu? Yaitu mereka yang sepenuh hati, terikat hatinya kepada firman ini. Dia hidupi hatinya dan segala praktek hidupnya dengan firman ini. Makanya saya berharap Bapak Ibu tolong banyak baca Alkitab. Sebab dari khotbah di sini terbatas firman, terbatas yang disampaikan. Tetapi bila saudaraku membaca ayat demi ayat dan saudara renungkan, saudara kemudian yaitu mengertinya, lalu saudaraku berjuang di dalam banyaknya berdoa. Jangan kasihkan terus dengan pekerjaan. Buat istirahat tubuh minimal 1 jam. Renungkan firman Tuhan. Mulai dengan paling tidak bersungguh-sungguh berdoa. Dan ingat di sana firman Tuhan. Kemudian sepanjang engkau di perjalanan pelayananmu, di perjalanan pekerjaanmu, tetap renungkan firman Tuhan. Tetap kerjakan firman Tuhan. Kuduskan dirimu sebagai orang percaya. Di sini saudaraku, supaya kita mengerti bahwa orang pilihan Tuhan itu betul-betul menjadikan dirinya menjadi orang yang menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Tahu ya menguasai diri dalam segala hal? Dalam aturan budaya, dalam aturan-aturan yang diajarkan oleh leluhur, dalam segala praktek hidup. Supaya kita jangan mencondongkan diri lagi kepada suara dunia ini. Tetapi suara firman yang mengajar kita hidup sepenuhnya taat kepada Tuhan. Nah saudaraku, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus perjelas posisi kita sebagai anak Tuhan yang telah dibangun oleh Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama, saya akan ajak dulu kita membaca ayat 12 dan 13. Di sini firman Tuhan supaya betul-betul kita sadari bahwa di dalam dunia ini memang kita dihadapkan kepada tekanan, dihadapkan kepada desakan daripada masalah-masalah yang berat. Saya akan bacakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau orang umpama
Seperti pernah kita dengar kesaksian di sini, kalau sekiranya persembahan saya persembahkan, padahal saya waktu itu digerakkan Tuhan. Ya mungkin tidak terjadi anak saya diopname sampai berhari-hari. Waktu itu belum ada BPJS. Lalu dia menyadari betapa hatinya sudah digerakkan mempersembahkan persembahan. Tetapi dia melawan. Dia berkata, masih banyak yang perlu. Masih banyak yang dibutuhkan. Ngapain persembahan didahulukan? Padahal dia sudah digerakkan. Ini satu bentuk. Lalu dia sakit itu bukan Tuhan yang membuat pencobaan itu, tetapi iblis datang. Menimbulkan penyakit. Ini supaya saudara paham. Jangan disebutkan Tuhan, dari Tuhan itu pencobaan. Iblis datang, dia lihat dia ini sudah mengingkari rancangan Tuhan. Ya ini sudah menolak rancangan Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, semua rancangan itu dinyatakan Tuhan kepada orang yang telah dia kasihi. Tujuannya untuk melihat apakah orang ini semakin setia. Apakah orang ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Apakah orang ini bisa dinaikkan kelasnya oleh Tuhan. Saya berharap saudaraku, jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Tetapi ikuti irama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dengan sepenuh hati. Itulah artinya Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus itu diberi untuk menasehati kita. Untuk membimbing kita. Untuk mengajar kita. Untuk menjelaskan kepada kita program Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 16. Saya akan ulangi baca. Yohanes 16. Ini supaya saudara sebagai jemaat Tuhan yang telah dilahirkan menjadi warga surga sepenuhnya membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Sehingga di dalam pimpinan Roh Kudus banyak engkau diajar oleh Roh Kudus. Saya bacakan ayat 12 dan 13 dari Yohanes 16. Ini supaya kita pahami maksud Yesus memberikan Roh Kudus kepada seseorang. Di sini Yesus katakan dalam ayat 12 dan 13 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Suara Roh Kudus itu boleh seperti waktu Yusuf bermimpi. Karena di dalam Yunus pasal 33, Roh Kudus atau Tuhan berbicara kepada manusia dengan berbagai hal. Bisa dalam mimpi, bisa dalam penglihatan, bisa dalam suara roh Tuhan. Tidak selamanya ada suara, tidak selamanya ada mimpi. Tetapi saudaraku, berbagai cara. Sehingga dia akan katakan kepadamu apa yang didengarnya dari Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan itulah kemudian dijelaskan kepadamu. Ingat waktu Tuhan melakukan rapat raksasa pada zaman yakni Ayub. Tentu seperti inilah maksudnya. Apa di sana yang dirapatkan, apa di sana yang dirancangkan, apa di sana yang sedang dijelaskan. Nah inilah yang akan dijelaskan oleh Roh Kudus kepada orang
yang membiarkan Roh Kudus memimpinnya. Sehingga pengetahuanmu bertambah bukan oleh pendidikan formal, tetapi ada pendidikan Tuhan secara khusus lewat Roh Kudus berbicara. Tapi kalau saudaraku tidak sepenuh hati merendahkan diri dengar-dengaran kepada Roh Kudus, terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan pengilhaman roh ataupun pernyataan roh ataupun suara ataupun mimpi dan sebagainya. Tapi kalau hidupmu engkau persembahkan untuk menyenangkan Tuhan selalu, engkau selalu bersukacita dalam perjalanan ini, engkau selalu mengagungkan Tuhan dalam perjalanan ini, lalu engkau bersyukur terus dalam hidupmu, engkau kerjakan pekerjaanmu sambil engkau yaitu menyanyikan pujian kepada Tuhan, atau paling tidak hatimu bergelori kepada Tuhan. Disitulah engkau kemudian akan dibangun. Disitulah kamu kemudian akan diberi pengetahuan. Sehingga saudaraku, terkadang seperti apa yang pernah kita dengar dikatakan Tuhan kepada remaja, mungkin waktu itu yang lain-lain kurang aktif, lalu Roh Kudus ini menjelaskan kepada seorang remaja apa yang akan terjadi, apa yang sudah Tuhan perlihatkan tentang mereka-mereka yang telah keluar dari sini, bahwa mereka sudah menjadi binatang dan sudah menjadi tengkorak lebih 5 tahun sebelumnya. Sudah lama mereka bersandarkan kepahitan, artinya pikiran mereka yang mereka pergunakan dalam ikut melayani. Saudara, kita harus tahu, jangan ikut dengan orang yang mati rohani. Karena kalau engkau ikuti orang yang sudah mati rohani, engkau ikut terbawa kepada yang mati rohani. Ada 2, 3 ataupun 3 lebih pernyataan Tuhan. Tentu kalau ini sama, sepertinya sama. Nah, ini menyatakan itu pasti seperti itulah keadaan. Kenapa ragu lagi? Kalau Anda ragu, ya itu silakan. Engkau akan menerima hasilnya kemudian di sorga. Akan ada pencoretan akan nama orang yang menganggap dirinya menjadi orang percaya ataupun pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan abaikan dia. Namanya tidak ada di sorga. Saat mati, hai pandita do matau. Kalian itu surga dong. Bukan itu jaminan. Benarkah ia hatinya hidup sesuai dengan firman, atau ininya yang dipakai menilai? Oh, di sana, di daerah sana ada orang yang dulu menjauhkan diri tetapi bersatu kembali. Masalahnya saya belum keluar dari hadirat Tuhan. Saya disuruh memimpin. Kepemimpinan itu masih tetap menjadi hal yang tetap Tuhan inginkan untuk saya kerjakan. Ada banyak orang menjadi pendeta, tapi saudaraku, prosesnya seperti apa? Saya berharap saudara harus mengerti arti panggilan, arti pilihan Tuhan, arti rancangan Tuhan. Harus mengerti, harus minta Tuhan memberi pengertian. Sehingga saudaraku, hati-hati kita dalam memutuskan sesuatu, hati-hati kita dengan mulut. Yakobus katakan, hendaknya saudaraku lambat berkata-kata dan lambat marah, tetapi sungguh senang mendengar. Supaya kita jangan gampang, supaya kita jangan terlalu terbawa arus kepada kedagingan karena keluarga dan sebagainya. Hati-hati. Maukah engkau dibawa ke surga oleh Tuhan lewat pelayanannya yang Tuhan telah kerjakan dengan benar? Atau engkau hanya sekarang berorganisasi saja, bergereja saja, tanpa engkau tahu arah kemana pelayanan itu dibawa? Konsep Tuhan harus jelas.
Maksud Tuhan harus jelas. Sehingga saudaraku, tidak ada toleransi bagi Tuhan untuk mengiyakan orang yang telah fasik. Ingat, setelah fasik. Begitu banyaknya orang Farisi dan Saduki, tetapi dikatakan dalam Matius 23 bahwa mereka tak satu pun masuk surga. Begitu sungguhnya mereka puasa 2 kali seminggu, kasih perpuluhan dari selasi dan sebagainya, tetapi mereka tidak ke surga. Saya berharap kita mengerti, banyak dan bijak, jangan asal baca, jangan asal dengar firman, tetapi renungkan, ketahui, supaya engkau putuskan dalam hatimu seperti Abraham yang memutuskan. Tetapi Ishak jangan kau bawa ya, katanya kepada Eliezer. Kalaupun tidak mau orang di sana, tetapi Ishak jangan kau bawa. Kalau tidak mau dia, yaitu keturunan dari keluargaku, mau kau ajak ke sini, Ishak jangan kau bawa. Sebab apa? Aku sudah disuruh keluar dari sana. Mengerti nggak kita itu dengan pengertian itu? Kita sudah disuruh keluar dari kedagingan itu. Kenapa kita harus kembali kepada kedagingan? Saya berharap saudaraku pengertian kita jelas, pengetahuan kita jelas tentang kehidupan surgawi ini. Sebab hidup di surga itu selamanya. Dan tinggal dalam penghakiman itu juga selamanya. Hati-hati, jangan salah pilih. Jangan salah putuskan. Jangan kau membela dengan kedaginganmu karena ada hubungan keluarga, karena ada hubungan darah. Hati-hati. Jelaskan hidupmu di mana berdiri. Sehingga dalam pendirianmu Tuhan betul-betul menjamin keselamatan karena engkau berpihak kepada kebenaran. Saudaraku, Roh Kudus itu betul-betul diberi. Sehingga ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saya berharap saudaraku terbawalah kepada kemauan percaya, kerinduanmu supaya terbuka, hatimu supaya terjamah, jiwamu supaya bersemangat, memohonkan kepenuhan Roh itu untuk meyakinkan kamu, untuk menambahkan kekuatan kepadamu, untuk membuat engkau berkemenangan di dalam perjalanan ini. Sebab tantangan begitu dahsyat, begitu berat dari berbagai arah, diarahkan untuk mencoba menggoncang, memisahkan engkau dari hadirat surga. Ingat, Efesus pasal 6 akan saya bacakan sebentar. Di sini Tuhan lewat Paulus hambanya mengingatkan kita, menasehati kita, supaya kita betul-betul dibentengi oleh Tuhan. Lewat apa? Mari kita baca mulai ayat 10 sampai ayat 16. Saya ajak kita merenungkannya. Ini jangan disepelekan. Pakaian rohani kita ini jangan sampai disepelekan. Efesus 6 ayat 10 mulai kita baca bersama. Tolong sambil direnungkan dan diulangi nanti di rumah.
engkau usahakan mengertinya. Minta Tuhan memberi pengertian. Minta Tuhan memberkati pengetahuannya, melimpahi kamu. Kita mulai. 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan berterimalah dan pedang roh, yaitu firman Allah. Rupanya sampai 17. Saudaraku, ayat 15-nya berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sudahkah engkau rela sebagai orang yang bersaksi tentang Injil Tuhan? Betulkah engkau lakukan pendekatan kepada keluarga, kepada siapapun sahabatmu? Kau jelaskankah firman Tuhan kepada mereka? Tolong sadari, kita harus tetap bekerja. Karena dengan inilah juga kita saksikan perbuatan Tuhan yang besar. Saya ulangi, dunia ini tidak akan berlalu sebelum semua suku bangsa mendengarkan firman Tuhan. Soal bertobat atau tidak itu urusan surga, urusan Tuhan. Saya berharap supaya kita jangan pernah berhenti membicarakan kehidupan itu kepada keluarga. Tapi kita bentengi diri kita. Kita yakinkan hati kita, saya akan berbicara. Jangan berbicara tentang bisnis. Jangan berbicara tentang bagaimana supaya beruntung begitu banyak. Kalau engkau sebagai sintua dengan sintua lain berbicara tentang bisnis, berarti engkau sudah lari dari hadirat Tuhan. Saya berharap saudaraku, perbincangan kita tetap perbincangan di dalam formatnya firman Tuhan. Karena hati kita harus di sana. Jiwa kita harus di sana. Terus pelihara hidupmu sedemikian rupa, sehingga dunia ini tidak sempat memisahkan kamu dari hadirat Tuhan. Saya berharap saudaraku, engkau menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kuat dalam kuasanya yang besar itu. Oleh karena engkau selalu dihidupi kerinduan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Saya harapkan saudaraku terbangun iman, terpelihara iman. Engkau mengalami pertumbuhan, engkau mengalami pendewasaan. Sekali engkau telah menjadi anak Tuhan, teruskan rancangan itu. Teruskan maksud Tuhan itu. Engkau jangan lupakan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Katakan kepada mereka yang lain, kalau engkau meninggal besok, maka engkau akan dihadapkan kepada pengadilan Tuhan. Apa jawabmu? Seperti
Yohanes pasal yang ke-16 itu. Injil Lukas pasal 16 itu. Saya berharap saudaraku supaya yakinkan dirimu, namamu ada terdaftar di dalam kerajaan surga. Tetap selama-lamanya. Jangan pernah terhapus. Jangan terbawa arus kepada kerinduan untuk berhasil dalam dunia ini. Doamu dan permohonanmu kepada Tuhan supaya tetap katakan kepada Tuhan, kami mau hidup setia kepada Tuhan. Tolong mampukan kami untuk betul-betul mentaati firman-Mu, betul-betul melakukan firman-Mu. Dan kami kalaupun menghadapi persoalan, tetapi seperti yang Rasul Yakobus katakan, kami tetap bertahan di dalam sukacita, di dalam percaya. Engkau melalui kami, Engkau melindungi kami. Dalam hal inilah saudaraku, saya berharap saudara sekaliannya betul-betul berani berjuang sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang terpilih dan orang yang telah dijadikan menjadi jemaat Tuhan ataupun yang telah dijadikan saudaraku menjadi imam-imam Tuhan, sehingga di dalamnya kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Nama Tuhan Engkau agungkan terus, Tuhan Engkau permuliakan terus. Engkau betul-betul dihidupi firman-Nya, Engkau betul-betul dibangkitkan oleh firman-Nya dalam bersukacita, dalam melakukan segala maksud Tuhan. Nama Tuhanlah yang dimuliakan dalam semua hari hidupmu. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Saya ajak kita untuk lebih sungguh menyembah Tuhan, menyerahkan tubuh jorok kita kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu, saya minta kita berlutut, kita rendahkan hati kita, undang Tuhan terus menambahkan iman-Mu, menambahkan pengetahuan-Mu, menambahkan hikmat-Nya Tuhan, memenuhi hati jiwa rohmu. Biarlah hati Tuhan itu menjadi hatimu, biarlah jiwa Tuhan itu menjadi jiwamu, biarlah iman yang dari Tuhan itu betul-betul bekerja, betul-betul memenuhi seluruh kehidupanmu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran, Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan Kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kuasa-Mu Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, ulurkan tangan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang ajaib heran. Engkau Tuhan yang telah mati di salib Golgota untuk membawa seluruh dosa-dosa kami, untuk menguburkannya, untuk kemudian melenyapkannya dan menggantinya dengan hati kami yang baru, membuat kami hidup tanpa dosa. Saya kepadamu di kolam baptisan itu, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, Engkau jadikan kami hidup baru, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah membawa kami dalam penggembalaanmu, Engkau yang telah memimpin kami dalam jalanmu. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, mujizat-Mu Engkau kerjakan, perbuatan besar-Mu Engkau perlihatkan, nama-Mu Engkau muliakan dengan kuasa Tuhan yang sangat besar dalam segala hari, kesempatan yang telah Tuhan beri. Oh Tuhan Yesus Kristus, marilah berlanjut kasih karunia-Mu, berlanjut perbuatan besar-Mu, yakinkan kami, buatkan kami untuk melihat begitu banyaknya kuasa Tuhan untuk membangun hidup percaya kami, sehingga kami betul-betul bersukacita, kami betul-betul bergelori, kami betul-betul bergirang di dalam kegirangan besar, di dalam kekuatan yang besar dari surga. Kami saksikan firman-Mu, kami saksikan kuasa-Mu, kami perbincangkan pekerjaan-pekerjaan besar-Mu mulai sejak dahulu kala. Oh, mulai dari zamannya Adam sampai kepada zaman-zaman perjanjian lama, para pelayan, para nabi-Mu, para pekerja-Mu, dan juga Tuhan, Engkau Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu di zaman para rasul-Mu, di zaman gereja mula-mula, sampai kemudian seluruh pelayanan ini Engkau kembangkan pada zaman ini juga.
Engkau terus bekerja, Engkau terus berbuat yang sangat dahsyat. Tolonglah Tuhan, Engkau sadarkan kami, untuk kami yakin dengan kasih karunia Tuhan, untuk kami yakin dengan perbuatan Tuhan, Engkaulah yang sepenuhnya menghidupi kami di dalam segala hikmat, di dalam segala pengetahuan, dalam segala pengertian yang benar, oleh Roh Kudus yang mengajar kami, oleh Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Engkau gerakkan dan Engkau bangunkan untuk tetap melakukan kesaksian, melakukan perjuangan, mengusahakan orang lain juga mendengar firman-Mu, orang lain mendengarkan dari kami, mengalir kasih karunia surga, mengalir kehidupan surga untuk membuat mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tolonglah Tuhan, Engkau tambahkan iman kami, Engkau sempurnakan kasih-Mu dalam semuanya kami. Bekerja Engkau untuk semua pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak, serta orang tua. Bapak Ibu, semua hamba-hamba-Mu, tolong Tuhan, supaya melekat hatinya kepada Tuhan, supaya hatinya sepenuhnya di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa-Mu begitu besar. Engkau akan membuat kami hidup di dalam kekuatan-Mu, di dalam sukacita-Mu, sampai hari Tuhan datang. Kami ada dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang adalah jawaban bagi semua kami, sebab Engkau telah menyebut supaya kami membawa segala kekhawatiran dan kesukaran kami kepada Tuhan untuk Engkau selesaikan, dan kami bawa persoalan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama-Mu lah ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kristus jawaban dalam hidupku. Kita doakan permohonan doa ini, yaitu keberangkatan keluarga Sintua Haposan Sibarani, keluarga Maradi Sibarani, keluarga Menanti Sibarani, ke Laguboti, Sumatera Utara, untuk urusan tentunya mereka, supaya Tuhan buatkan berhasil, supaya Tuhan buatkan boleh terjadi dengan baik. Mereka ke sana dan pulang dalam penyertaan Tuhan yang sangat dahsyat. Serta kita doakan minyak yang ada ini agar Tuhan urapi. Saya undang semua berdiri.
kami Bapa surga datang menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan kepada Tuhan beban kami, di mana Sintua Haposan Sibarani, keluarga Marali Sibarani, keluarga Menanti Sibarani akan berangkat ke Sumatera Utara Laguboti untuk urusan dalam keluarga mereka. Dalam hal ini Tuhan, kami minta Engkau memenuhi hati jiwa roh mereka dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Bungkus balut mereka Tuhan dengan kuasa Tuhan yang sangat besar. Sehatkan tubuh mereka sepanjang mereka berjalan, dan Engkau buatkan mujizat-Mu menolong mereka sehingga urusan mereka di sana berhasil, urusan mereka di sana boleh terlaksana dengan baik. Tuhan tolong mereka, buka jalan, nyatakan kuasa-Mu, membuat mereka boleh berhasil untuk melihat mujizat-Mu terjadi dalam segala urusan mereka. Dan pulangnya pun ke Bandar Lampung, Engkau sertai mereka, Engkau buat kendaraan mereka sehat, Engkau jaminkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk membuat keberhasilan itu mendatangkan pujian yang sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Demikian minyak yang ada di hadapan kami bawa kepada Tuhan. Engkau turunkan kasih karunia-Mu, Engkau alirkan darah-Mu, Engkau nyatakan kuasa Tuhan bekerja. Penuhkan minyak ini dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Penuhi dengan mujizat-Mu Tuhan. Kerjakan di dalam hati mereka yang mempergunakannya iman percaya untuk yakin kuasa-Mu melimpah dalam minyak ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Kristuslah yang termulia, yang teragung di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar semuanya kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tolong Tuhan Engkau pelihara semua jemaat ini, jagai semua jemaat ini. Engkau berkati, Engkau cukupkan makan minumnya, dan Engkau buatkan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga. Engkau bangun iman percaya mereka, Engkau buat tekad mereka untuk sepenuh hati berjuang, sepenuh melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Mu. Engkau jauhkan dari kematian, Engkau jauhkan dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari sakit penyakit. Pulihkan semua Tuhan, buatkan sehat semua, panjang umur. Kami harapkan kuasa Tuhan menyertai semuanya kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan semua sidang jemaat Tuhan sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
Puji nama Tuhan Yesus.